Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyikal karim wa rasulikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak hadirin sekalian, jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Perumahan Karawang Jaya, marilah kita bersama-sama mengawali acara kali ini dengan senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah. Syukur sebagai ungkapan penghambaan kita terhadap Allah agar kita tidak lupa status kita sebagai seorang makhluk. Syukur yang juga semoga menjadi salah satu isyarat, salah satu wasilah diperkenankannya kita mendapatkan yang dijanjikan oleh Allah, yang la in syakartum la azidannakum. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan terutama yang sangat kita harapkan, yang sangat kita idam-idamkan bersama kelak, semoga kita di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongannya, agar hidup kita betul-betul mendapat keselamatan di dunia dan terutama keselamatan kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti ini kita tidak terlalu lama karena kebetulan tetangga kita ada yang sedang berduka. Bapak Saifullah tadi siang meninggal. Beliau juga salah satu tokoh masyarakat di sini, sering berjamaah di sini. Kita doakan semoga beliau mendapatkan akhir hayat yang husnul khatimah dan semoga terutama mendapatkan nikmat kubur dan Allah tempatkan di dunia jannah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin sekalian, sekarang ada di bulan apa, Pak? Sekarang ada di bulan apa? Bulan Sya'ban. Bulan ke Sya'ban itu bulan ke berapa? Bulan ke 8, Pak. 8 atau 9? 8, Pak. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Coba diulangi. Januari, Februari. Jadi ini saya ketitipan pesan dari Buya Muslim yang minggu kemarin membahas masalah Sya'ban. Jadi ada yang harus dituntaskan dari pembahasan kemarin. Kemarin kalian bawa kitab dunia, kitab asli yang gundul, saya nggak bisa, saya buat terjemahannya saja. Nah, pada kesempatan pertemuan pekan yang lalu, ahad yang lalu sudah dijelaskan tentang keutamaan yang ada di bulan Sya'ban. Gitu. Bahkan disampaikan dalam itu, Sya'ban ini mengandung arti dari setiap huruf yang merangkai kata Sya'ban tersebut. Sya'ban kemarin pekan yang lalu sudah disampaikan ada 5 huruf dalam kata Sya'ban, yakni huruf
Ain, ba, alif, dan nun. Shinnya ini kemarin sudah minggu yang lalu gitu. Sinnya itu asyaraf, asyarif gitu. Asyarif itu kira-kira kemuliaan. Ainnya al-izzah atau uluwah gitu, di situ kehormatan. Ba-nya birun, kebaikan-kebaikan. Alifnya kemudian al-ulfah. Ulfah itu kecondongan terhadap kasih sayang dari Allah gitu. Nun, nur. Jadi Sya'ban itu kalau dari maknanya sendiri adalah bulan yang di dalamnya terdapat banyak kemuliaan, yang Allah sediakan banyak banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita maksimalkan, yang dari kebaikan-kebaikan tersebut sangat berpotensi menghadirkan kasih sayang Allah untuk kita semua. Apa sih kalau kita sudah mendapatkan kasih sayang dari Allah? Maka yang kita dapatkan terakhir nur, cahaya, petunjuk, itu yang penting. Nah, Bapak-bapak sekalian, ada beberapa peristiwa penting yang bapak-bapak harus tahu, atau mungkin sudah tahu tapi kita mengingat kembali, yang terjadi di bulan Sya'ban. Gitu. Kira-kira yang bapak-bapak tahu, peristiwa apa saja yang terjadi di bulan Sya'ban ini? Ada yang tahu? Nah, saya rangkum dari kitab Mazafi Sya'ban. Ini karangan Syekh Ali Al-Maliki gitu loh. Ini kitab penjelasan dari kitab yang kemarin dibawakan oleh Buya Muslim, kitab Dunia yang pekan yang lalu. Ini syarahnya Mazafi Sya'ban. Disebutkan setidaknya ada 3 peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama adalah proses perpindahan kiblat umat Islam. Jadi proses kiblat itu pindah, kita ganti kiblat, itu terjadi di bulan Sya'ban. Gitu. Tanggal berapa? Di mana kiblat kita pertama kali? Di mana? Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Nah, sebetulnya saat perintah sholat pertama kali diturunkan dalam peristiwa Isra Mi'raj yang oleh kesekian jumhur ulama dipercaya atau diyakini secara pendapat mayoritas, Isra Mi'raj terjadi pada 27 Rajab. Itu membawa perintah sholat kita berkiblat ke Baitul Maqdis. Tapi dalam diri Nabi itu disebutkan, kalau istilah kegalauan, Nabi itu pengennya nggak berkiblat ke Baitul Maqdis, tidak pengennya. Cuma Nabi itu kan terikat dengan Allah yang tekul hawa in huwa ila wajhi. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi, yang disampaikan itu tergantung terhadap wahyu. Cuma karena ini diperintahkan oleh Allah, ya sudah ke Baitul Maqdis. Tapi walaupun Nabi berkeinginan untuk menghadapkan kiblatnya ke Ka'bah, Nabi tetap taat terhadap Allah. Jadi kalau di peta itu Baitul Maqdis itu adanya di negeri apa, Pak? Di negeri Syam, Palestina sekarang. Itu posisinya ada di utara Ka'bah. Jadi kalau di peta utara itu di atas. Nah, walaupun Nabi Muhammad dalam sholatnya menghadap kiblat ke Baitul Maqdis, tapi posisinya tidak pernah membelakangi Ka'bah. Jadi ini Baitul Maqdis, ini Ka'bah, di sini Nabi sholat. Jadi tetap dalam satu garis lurus. Jadi hente nonggengan gitu loh. Katakanlah Ka'bah itu kotak, tapi tetap sering banyak kesempatan yang Nabi itu lihat ke langit, ingin menyampaikan, ya Allah, beliau berbisik terhadap Jibril, aku tolong sampaikan kepada Allah, saya tuh ingin kiblatnya tuh ke Ka'bah. Di situ ada nasionalisme. Kenapa ke Ka'bah?
Ka'bah itu kota kelahiran saya. Satu. Kenapa ke Ka'bah? Ka'bah itu adalah kiblat dulu kakeknya Nabiullah Ibrahim. Itu tempat ibadah yang dibangun pertama itu sebagai kiblat umat muslim ya Ka'bah. Gitu. Terus yang paling mengganjal di hati Nabi itu saat ada sebuah ledekan, Nabi itu diejek oleh orang-orang Yahudi. Kata orang Yahudi itu begini, Muhammad katanya bawa agama baru, bawa ajaran baru, tapi kok kiblatnya sama dengan kiblat kita. Itu yang Nabi tidak nyaman. Tapi yang jadi poin adalah permintaan Nabi yang ingin kiblat dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu ternyata memakan waktu yang lama, Pak. Jadi enggak Nabi, ya Allah saya pengen kiblatnya pindah ke Ka'bah, itu tidak langsung dikabul. Ada jeda waktu berapa lama? 3 tahun. Nah di situ ada pelajaran buat kita, ada hikmah buat kita. Terkadang saat kita berdoa, jangan terlalu berharap doa kita itu seperti efek makan cabai yang digigit sekarang, pedas sekarang, gitu. Jangan seperti orang dicubit gitu, yang begitu dicubit langsung teriak. Nabi saja berdoa kepada Allah. Nabi Muhammad, orang termulia, minta kiblat pindah, nunggu waktu 3 tahun. Jadi di situ umat Islam diajarkan untuk bersabar, diajarkan untuk bahwa untuk menggapai sesuatu itu ada proses, tidak bisa ujuk-ujuk saja seperti itu. Di kejadian besar pertama yang terjadi di bulan Sya'ban tercatat dalam sejarah adalah perpindahan kiblat, gitu, dari Baitul Maqdis ke Mekah. Berapa lama kita umat Islam melaksanakan sholat kiblatnya ke Baitul Maqdis? Berapa lama? Kalau Indonesia dijajah Belanda berapa lama? 3,5 abad. Dijajah Jepang 3,5 tahun. Kiblat berapa tahun kita ke Baitul Maqdis? 400 tahun. Enggak selama itu, Pak. Enggak selama itu. Jadi umat Islam sejak peristiwa Isra Mi'raj, sholat ke Baitul Maqdis sampai dengan pindah ke Ka'bah itu selama 17 bulan 3 hari. Gitu, coba. Ada keterangan yang menyebutkan 18 bulan, itu hanya beda dari metode penghitungan saja. Jadi dalam sejarahnya kita umat Islam pernah berkiblat ke Baitul Maqdis selama 17 bulan 3 hari. Itu keterangannya jelas di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hatim Al-Busti. Insyaallah hadisnya sahih. Kemudian yang kedua, peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban itu adalah dilaporkannya amalan kita terhadap Allah. Itu. Jadi di bulan Sya'ban ini amalan-amalan kita dilaporkan secara langsung kepada Allah. Nah, apa pentingnya sih amalan kita dilaporkan kepada Allah? Manfaatnya apa? Enak ya, Pak. Bayangkan kita bekerja, di atas kita taruhlah ada leader atau supervisor yang punya kapasitas untuk menilai kita. Kira-kira kalau tiap hari kerjaan kita dari supervisor langsung dilaporkan kepada manajer, kira-kira perasaannya gimana, Pak? Kalau kerjaannya bagus, kita merasa senang. Kalau pekerjaannya jelek, maka kita mawas diri untuk memperbaiki kualitas pekerjaan. Itu fungsinya. Jadi bahwa tiap amalan dilaporkan pada waktu-waktu tertentu memang. Jadi pelaporan amal itu ada pelaporan yang disampaikan harian, ada pelaporan amal yang disampaikan tiap minggu,
ada pelaporan amal yang disampaikan tiap bulan, ada pelaporan amal yang diamalkan tiap tahunnya. Kalau tiap hari, nah ini yang dimasukkan dalam bulan Sya'ban ini. Makanya Nabi ini saya bacakan satu hadis dari Nabi. Satu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, di bulan Sya'ban ini, di bulan Sya'ban, kok saya melihat sepertinya Anda itu banyak sekali berpuasa sunnah, puasa sunnah. Itu kenapa? Nabi menjawab, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrul turfa'ul amal wa huwa syahrul turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Kata Nabi, kenapa saya banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Itu karena di bulan ini orang-orang itu secara umum mulai banyak lalai, mulai banyak terlena. Kalau pakai bahasa tasawuf, sudah mulai goplah, turun lagi amaliyahnya. Emangnya kenapa bisa turun? Ingat doa ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligh Ramadan. Jadi harusnya setarnya itu dari bulan Rajab. Nah kita tuh Rajab itu amaliyah secara umum meningkat, betul ya? Amaliyah meningkat. Tapi sayangnya di bulan Sya'ban itu banyak terjadi penurunan. Karena ada mindset, ada pemikiran bulan depan saya mau puasa sebulan penuh, jadi sekarang santai dulu. Nah itu, padahal nggak seperti itu Pak. Jadi kalau dulu guru saya mengajarkan, kiai saya pakai bahasanya orang kampung, bahasa orang kampung nih. Bulan Rajab itu kita nyari kayu bakar, Bulan Sya'ban mirun sene, apa mirun sene teh? Non patarjo mirun sene teh bahasa Indonesia teh. Kayu masukin ke tungku kan nggak bisa langsung nyala tuh. Nah kira-kira apinya, pokoknya pertama menyalakan api gitu loh, itu kan susah. Nah itu posisinya di situ, posisi Sya'ban itu nyalakan api. Begitu masuk Ramadan, apinya sudah stabil. Nah makanya kan kemarin disampaikan kalau bapak-bapak ingat oleh Buya Muslim, orang yang di Sya'bannya rusak, orang yang Sya'bannya jelek, dijamin puasanya gak bakal sempurna. Gitu ya. Selesaikan dulu hadis yang ini, nanti kita bahas di hadis berikutnya. Nah, bulan Sya'ban banyak orang yang lalai. Padahal kata Nabi, wa huwa syahrun turfa'u fi a'mali rabbil alamin. Padahal di bulan Sya'ban ini diangkatnya amalan kita terhadap Allah Rabbul Alamin secara langsung, dilaporkan secara langsung kepada Allah. Nah ini kalimatnya Pak, wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Dan saya sangat suka, kata Nabi, saat amalan saya diangkat, dilaporkan terhadap Allah, kondisi saya dalam keadaan berpuasa. Itu bahkan kalau disimak dalam hadis-hadis berikutnya dari Bunda Aisyah menyebutkan, bahkan Rasulullah itu di bulan Sya'ban berpuasa terus-menerus seperti tidak pernah berbuka. Tapi bahkan dalam hadis yang lain diterangkan, minggu yang lalu kalau bapak-bapak ingat, Nabi itu sangat banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban, tapi tidak lebih banyak dari bulan Ramadan. Jadi kasarnya gini Pak, kalau misalnya Ramadan itu 30 hari, kira-kira Nabi puasa itu 28 atau 29 hari. Jadi, tapi sebelum satu Ramadan itu putus dulu. Jadi jangan ada pertanyaan, misalnya punten lah, Pak Lukman geuning teu nginum poe ayeuna. Maaf saya lagi puasa, minggu kok puasa. Bulan Sya'ban habisin saja, perbanyak puasa di bulan Sya'ban gitu. Atau paling tidak
Di bulan Sya'ban terutama, ambil Senin Kamisnya, ambil Ayamul Bidnya. Karena diajarkan oleh Nabi seperti itu. Kata Nabi, saat amal saya diangkat, saat amal saya dilaporkan kepada Allah, saya suka dalam kondisi saya dalam keadaan berpuasa. Kenapa puasa? Karena puasa ini ibadah yang sangat efektif untuk membuat manusia tetap berada dalam kebaikan. Sangat efektif puasa. Misal Pak Ika tuh bapak itu ngagoreng Pak Ika, balas mau dibales kurang kayaknya maghrib kayak nama terpuasa. Saking gak mau rusaknya puasa. Sering kayak gitu kan? Itu hebatnya puasa, Pak. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berapa banyak orang selesai sholat keluar dari masjid pakai sendal orang. Sedekah itu salah satu cara untuk menghadirkan kecintaan terhadap Allah lewat harta. Berapa banyak orang yang kemudian bersedekah tapi justru pamer, justru ria. Puasa nggak bisa, nggak seperti itu. Kalau nggak puasa, punten-punten Pak, jangankan adzan subuh, sudah qomat masih santai di rumah. Tapi puasa belum ada, udah kadar imsak, gitu. Adanya aja belum udah kadar imsak. Itu kenapa? Jadi Nabi mencontohkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini karena saat itu Nabi sangat ingin dalam keadaan puasa, karena puasa adalah keadaan terbaik seorang hamba di dalam sisi ibadahnya. Jadi dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah disebutkan, tajtami'u malaikatul laili wan nahar fi salatil fajri wa salatul asri. Malaikat itu berkumpul, malaikat malam dan malaikat siang itu berkumpul di waktu subuh dan asar. Di waktu subuh dan asar. Kemudian malaikat, jadi istilahnya dia Pak, malaikat itu dikumpul untuk melakukan pergantian shift. Jadi malaikat itu ada yang di shift kerja shift. Jadi malaikat malam itu ketemu sama malaikat siang di waktu subuh. Jadi yang malaikat subuhnya, malaikat malam itu pulang ke langit subuh, malaikat malam, malaikat siang kembali ke langit asar. Nah, Allah tuh nanya, hai malaikat malam, hambaku yang soleh, Pak Epan, waktu kamu tinggalin lagi ngapain? Dia lagi sholat ya Allah, kondisinya sedang puasa. Oh, Bapak, Bapak sedang dalam keadaan baik, kerjaan bagus, dilaporkan ke manajer langsung. Kira-kira lebih dari itulah, maksudnya maaf, bukan untuk mujasimah, tapi sebagai sebuah penggambaran pentingnya sebuah amal dilaporkan. Sebaliknya, saat malaikat siang naik, ditanya lagi oleh Allah, hambaku yang soleh, Pak Epan yang ngapain? Waktu saya naik, saya tinggalin dia dalam keadaan sholat asar dan dia dalam keadaan berpuasa. Itu. Jadi tergambar Pak ya? Ya, tergambar. Jadi gambarannya seperti itu. Di bulan Sya'ban ada penekanan yang lebih. Bapak-bapak sekalian, kemudian bahkan para ulama dari memandang bulan Sya'ban ini pandangannya adalah pandangan secara tinjauan lahiriah dan tinjauan secara batiniah. Dalam artian, kalau dunia tasawuf kita mengenal atau paling tidak pernah mendengar istilah tahalli, tahalli, tajalli. Pernah dengar? Sering, saya pikir sering disampaikan oleh Pak Ustadz Atta, sering disampaikan oleh Pak Kiai Eros. Kalau bicara tahalli, artinya memasangkan diri, ini adanya di bulan Rajab. Mengosongkan diri, beristighfar kepada Allah. Tahallinya ada di bulan Sya'ban,
Artinya memperbanyak diri, menghiasi diri dengan banyak ketaatan-ketaatan terhadap Allah. Gitu. Nah, kemudian tajalinya adalah terungkapnya atau tersingkapnya hijab. Tidak ada pembatas sehingga nur atau petunjuk dari Allah itu betul-betul sampai kita. Tergambar dalam bulan Rajab pembersihan diri, bulan Sya'ban diisi oleh kebaikan-kebaikan, bulan masuk ke bulan Ramadan itu terbukanya hijab, datangnya nur, datangnya petunjuk Allah. Masuk nggak kira-kira? Gini Pak, ibaratkan wadah ini kotor, harus diapain? Dicuci, harus dicuci. Bahasa santrinya, nyuci itu istighfar. Kenapa? Kalau tempat ini tetap kotor, diisikan oleh air yang bersih, bisa bersih atau tetap kotor? Tetap kotor. Ini badan kita, bersihkan badan kita, beristighfar. Itu posisinya ada di bulan Rajab. Kemudian diisikan oleh kebaikan-kebaikan. Tempatnya sudah bersih, diisi air yang bersih, hasilnya bersih. Tempatnya bersih, airnya bersih, diminum, bermanfaat. Kira-kira begitu gambaran sederhananya. Jadi satu rangkaian. Kalau kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligh Ramadan. Ya Allah, berkahi aku di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan aku pada Ramadan. Jadi terus meningkat, bukan Rajab naik, Sya'ban turun. Jadi peristiwa yang penting yang kedua yang terjadi di zaman Nabi di bulan Sya'ban adalah dilaporkannya amal kita secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi punten Pak, ini udah hari ke-7, udah berapa puasanya? Puasa Sya'bannya? Kalau belum masih ada kesempatan. Optimalkan, gitu loh, optimalkan. Paling tidak Senin Kamis ditambah nanti tanggal berapa tuh, 28, 29, 30 Ayyamul Bidnya gitu. Ayyamul Bid itu puasa pertengahan gitu. Paling tidaknya jangan sampai kosong banget lah. Jadi bahkan para ulama dalam satu keterangan menyebutkan puasa di bulan Sya'ban ini sebagai, kalau dalam sholat anggaplah rawatibnya. Kita kan sholat ada sebelum masuk sholat wajib ada yang namanya sholat sunnah qobliyah, sesudahnya ba'diyah. Nah, qobla Ramadan ini ada di bulan Sya'ban, ba'diyahnya nanti Syawal. Jadi terus yang harus kita renungkan juga, kita itu kemarin di bulan Rajab, satu Rajab puasa ya, ribut puasa, ribut dalilnya mana, bid'ah segala macam gitu. Yang ini aman Pak, Sya'ban itu sahih, semua pakai hadis yang sama, sahih. Yang kalau jadi yang maksudnya kalau kemarin yang berdebat saja bulan Rajab kita lakukan, masa yang Sya'ban yang jelas sahih kita cuekin? Gitu. Apanya? Paling tidak Senin Kemisnya, paling tidak tambah Ayyamul Bid, jangan kosong tangan. Biar dalam keadaan saat lamaran kita dilaporkan, kita dalam keadaan terbaik seorang hamba dalam ibadah yang puasa. Kemudian yang ketiga, peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban adalah turunnya perintah puasa wajib Ramadan. Puasa wajib Ramadan. Tanggal berapa? Perintah puasa itu turun tanggal berapa? Jadi namun tak apa mas, biar simpel langsung aja tanya gitu. Penting Pak, ini ternyata kita sebagai muslim
maaf kalau dikatakan seolah-olah kehilangan identitas kemusliman kita, karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan bahkan dalam ibadah-ibadah yang pokok kita tidak tahu detailnya, gitu Pak. Jadi harusnya dengan media sekarang mencari informasi gampang, internet di mana-mana itu bisa dimaksimalkan untuk mencari informasi. Dalam Sirah Nabawiyah disebutkan perintah berpuasa itu turun pada tanggal 2 Sya'ban. Tahunnya tahun kedua setelah Nabi hijrah. Jadi apakah sebelum turun perintah puasa Ramadan umat Islam tidak berpuasa? Ada. Sebelum puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah, umat Islam itu melaksanakan yang dianggap sebagai puasa wajib, misalnya puasa Asyura. Itu dilakukan oleh umat Islam. Nah, tapi setelah turun perintah Al-Baqarah 183 sampai dengan 187 perintah tentang puasa itu turun, maka Asyura menjadi puasa sunnah. Nah, kemarin sudah sempat disinggung ini perintah tentang puasa ini unik, aneh, tidak seperti kebiasaan. Puasa dilaksanakan bulan Ramadan, perintahnya turun bulan Sya'ban, ada jeda waktu sebulan. Ini kenapa? Karena kalau yang lain saat diperintahkan sholat waktu malam Isra Mi'raj itu paginya langsung dilaksanakan sholat. Bahkan kalau Bapak tahu peristiwa perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu terjadi saat Nabi ruku sholat asar. Tapi saat perintahnya qad nara taqalluba, pindahkan kiblatmu ke Ka'bah, itu seketika dilaksanakan saat sholat, berputar posisinya, posisi jamaah sholatnya. Tapi kok perintah puasa itu aneh, turun 2 Sya'ban dilaksanakan Ramadan, ada jeda 1 bulan, buat apa? Ternyata ada hikmahnya. Jadi Allah itu menginginkan Ramadan sebagai ibadah yang baru, yang banyak umat Islam saat itu tidak mengerti, bahkan mungkin umat Islam sekarang juga banyak yang tidak mengerti. Maka selama jeda waktu 1 bulan ini digunakan untuk mempelajari tarhib, segala keilmuan yang bersangkutan dengan puasa dan Ramadan itu dipelajari di bulan Sya'ban.